Sehat. Perkenalkan, nama saya Elvin Nurita Sibagariang dari Program Studi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan. Saya berasal dari kelas 2B, tingkat 2, dengan NIM P075241200054. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan apa saja sih kebutuhan fisik maupun psikologis pada ibu hamil pada tiap trisemesternya, yaitu meliputi trimester yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yuk simak video berikut ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa saja sih dan bagaimana rentang usia kandungan trimester itu? Nah, trimester dibagi 3. Yang pertama, trimester yang pertama dari mulai rentang 0 minggu sampai 12 minggu. Yang kedua, trimester kedua dari rentang 13 minggu sampai dengan 28 minggu usia kandungan. Dan yang terakhir adalah trimester ketiga dari rentang 29 minggu hingga sampai 42 minggu. Adapun kebutuhan dasar ibu hamil pada tiap trimester itu secara umum meliputi yang pertama, oksigen. Nah, pada saat ini ibu sering mengalami tentang rasa sesak dan pendek napas. Nah, disebabkan karena tekanan diafragma akibat membesarnya rahim. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk mengajak ibu untuk berjalan santai di pagi hari atau duduk di bawah pohon untuk menghirup udara yang segar dan menghindari kerumunan. Nah, yang kedua adalah nutrisi. Nah, kebutuhan nutrisi ibu meningkat hingga 300 kalori per hari dari menu seimbang. Contohnya itu nasi dan beras, ataupun dianjurkan ibu mengkonsumsi nutrisi yang cukup dan seimbang. Yang ketiga adalah vitamin, meliputi B1, B2, dan B3. Nah, vitamin ini akan membantu enzim untuk mengatur metabolisme sistem pernapasan dan energi ibu. Nah, ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin B1 sekitar 1,2 mg per hari, vitamin B2 sekitar 1,2 mg per hari, dan vitamin B3 sekitar 11 mg per hari. Nah, sumber vitamin juga dapat didapat yaitu dari keju, susu, kacang-kacangan, hati, dan telur. Selanjutnya adalah personal hygiene. Nah, kebersihan diri selama kehamilan sangat penting untuk dijaga oleh setiap ibu hamil. Nah, kebersihan diri ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan ibu apabila tidak dirawat atau Selanjutnya tidak adalah kebutuhan baik. eliminasi. Nah, Ibu hamil sering buang air menggosok kecil, gigi atau terutama memperhatikan pada pakaian kehamilan setidaknya 2 nanti, kali sehari. trimester yang ketiga. Selanjutnya adalah Dengan pakaian. frekuensi buang Ibu air besar hamil sebaiknya menurun menggunakan akibat adanya pakaian yang konstipasi, longgar, mudah dikenakan, tetapi dan ibu hamil nyaman. akan sering kamar mandi, Kemudian terutama juga saat kutang malam, dengan sehingga ukuran mengganggu sesuai tidur. ukuran payudara. Nah, sebaiknya intake yang mampu cairan menyangga sebelum seluruh tidur payudara, dikurangi, sehingga tidak menggunakan Selanjutnya sepatu adalah tumit kebutuhan juga yang tinggi. dari senam hamil. Nah, senam hamil ini sangat dibutuhkan karena merupakan latihan fisik yang sangat penting bagi calon ibu untuk mempersiapkan persalinan nanti, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya adalah kebutuhan istirahat dan tidur. Nah, ibu hamil sebaiknya memiliki jam istirahat atau tidur yang cukup. Kurang istirahat atau tidur dapat menyebabkan ibu hamil terlihat pucat, lesu, dan kurang gairah. Usahakan tidur malam kurang lebih 8 jam dan tidur siang kurang lebih 1 jam. Selanjutnya adalah traveling atau berwisata. Umumnya sih perjalanan jauh pada 6 bulan pertama kehamilan dianggap cukup aman. Nah, bila ingin melakukan perjalanan jauh pada 3 bulan terakhir kehamilan, sebaiknya dirundingkan dengan tenaga kesehatan dulu atau konsultasi. Selanjutnya adalah stimulus atau stimulasi pengungkit otak atau brain booster. Nah, pemberian stimulasi diberikan dengan menggunakan musik pada periode kehamilan yang bertujuan meningkatkan intelijensi bayi yang dilahirkan. Bagaimana sih keterkaitan kebutuhan seksualitas pada ibu hamil tiap trisemesternya dengan pasangannya? Nah, kita ulas satu persatu. Yang pertama itu pada trimester pertama. Nah, sebelumnya, bagi banyak orang, seks dan kehamilan ini tidak berjalan bersamaan. Nah, mengapa? Karena mereka sebagian besar menganggap bahwa adanya seputar mitos tentang seks selama kehamilan yang membuat pasangan takut tentang hasilnya nanti. Nah, namun sebenarnya jangan takut jika dilakukan seks selama kehamilan ini aman dan tidak berbahaya, tetapi ada pengecualiannya. Nah, kita ulas satu persatu. Yang pertama, trimester yang pertama. Nah, apa sih pada trimester yang pertama ini?
Nah, pada trimester pertama ini dianjurkan ibu pada awal kehamilan tidak melakukan hubungan seks dengan pasangan. Mengapa? Karena ibu masih rentan atau mudah lelah masih. Dan apabila ibu merasa mual atau kram, tidak dianjurkan untuk melakukannya. Dan apapun dilakukan pada 3 bulan selanjutnya itu dapat dilakukan dengan yang aman, seperti pasangan menggunakan pengaman seperti itu, dan juga berusaha untuk tidak menindih ataupun tidak ada memberikan tekanan kuat pada perut ataupun sekitar bagian perut ibu. Nah, seperti itu. Dan yang trimester kedua itu adalah biasanya disebut dengan bulan madu. Mengapa sih? Karena peningkatan hormon progesteron ataupun estrogen pada ibu pada trimester kedua ini memuncak begitu. Nah, bagi pasangan dan ibu dapat dilakukan juga dengan berbagai posisi yang aman karena adanya rasa seperti menonjol yang tidak nyaman ya saat melakukannya. Dapat dilakukan seperti berbagai gaya, contohnya itu adalah spooning, di mana berdampingan posisinya. Dan yang kedua itu adalah woman on top, ataupun ibu di atas, dan doggy style, seperti itu. Dan bisa juga beragam posisi yang dilakukan asal si ibu nyaman, tidak memberikan tekanan kepada perut ibu. Nah, pada trimester ketiga ini biasanya terjadi penurunan seperti itu, gairah, karena akan mencapai proses persalinan juga. Tetapi dianjurkan 4 minggu sebelum proses persalinan tidak dilakukan. Dan apapun dilakukan, jika ada muncul tanda bahwa seperti si ibu merasa kram banget atau mulas, untuk tidak dilakukan ataupun di stop saja saat itu. Dan apabila pada hubungan seksualitas ini kegairahan ibu menurun, dapat diberikan seperti pelukan, ciuman, rangkulan kepada pasangan sehingga keterkaitan atau ketertarikan kepada pasangan itu masih ada dan hubungan romansa itu masih terjalin satu sama lain. Adapun result atau hasilnya yaitu 31 wanita menjalani operasi sesar dan 4 melahirkan secara normal. Nah, analisis retrospektif ini dari strategi kebidanan yang diterapkan untuk merawat wanita ini tidak menunjukkan komplikasi ibu atau infeksi nasokomia. Jadi, adapun kesimpulan atau conclusion-nya, strategi asuhan yang diterapkan oleh pihak tenaga kesehatan, terutama kebidanan di sana, dapat mencegah komplikasi dan infeksi nasokomial pada kehamilan trimester yang ketiga, sehingga menjamin keselamatan ibu dan bayinya. Sekianlah presentasi atau pemaparan maupun penjelasan dari saya mengenai kebutuhan fisik dan psikologi ibu hamil pada tiap trimesternya. Kiranya ini bermanfaat bagi semua penonton atau yang mendengarkan, dan juga saya mengharapkan ada kritikan, saran yang mendukung bagi saya untuk lebih berkembang dalam penugasan selanjutnya. Dan juga saya meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat ataupun ketidaktepatan dalam saya menjelaskan sebelumnya. Dimanapun kita berada, kiranya kita selalu menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan, menaati protokol kesehatan, dan kiranya Indonesia mampu tangguh dan melewati segala COVID-19 ini dengan kuat.